Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda yang solih dan solihah? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat menjaga kesehatannya selama pandemi ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang perilaku jujur dan adil. Adapun tujuan kita untuk mempelajari perilaku jujur dan adil adalah yang pertama, yaitu meyakini bahwa perilaku jujur dan adil adalah ajaran pokok agama, dan yang kedua, menunjukkan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. A. Pengertian jujur. Jujur adalah sikap yang dimiliki seseorang yang senantiasa berpijak pada kebenaran. Karena seseorang yang mempunyai sikap jujur, ia akan terhindar dari kemunafikan, kepalsuan, basa-basi, kepura-puraan, dan perbuatan manipulatif. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Jadi, isi kandungan ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang beriman supaya tetap bertakwa dan selalu berkata benar, selaras antara apa yang ada di dalam hati dengan apa yang diucapkan, karena seluruh kata-kata yang terucap akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat, dan tidak akan ada satu hal pun yang terlewatkan. B. Klasifikasi jujur, yaitu pembagian jujur. Yang pertama yaitu jujur dalam perkataan. Jujur dalam perkataan ialah sikap seseorang yang selalu berkata benar, tidak mengurangi atau tidak menambahi. Jadi, seseorang yang jujur dalam perkataan terhindar dari sikap munafik dan manipulatif. Sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwa qulil haqqo walau kana murran, yang artinya ialah katakanlah yang benar meskipun itu pahit dirasakan. Jadi, menegakkan kejujuran itu bukanlah perkara yang mudah, tetapi kita harus berlatih terus-menerus untuk bisa menanamkan sikap jujur di dalam diri kita sendiri. Yang kedua yaitu jujur dalam perbuatan. Jujur dalam perbuatan ialah sikap seseorang yang selalu sesuai antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukannya. Misalnya, seseorang pejabat melarang untuk korupsi, maka dia seharusnya juga tidak melakukan korupsi. Dan contoh yang lain ialah misalnya presiden berjanji dan bersumpah akan mensejahterakan rakyatnya, maka dia harus membuktikan mensejahterakan rakyatnya dan tidak membohong dan tidak berbohong dengan apa yang telah dikatakan dan lain sebagainya. C. Hikmah berlaku jujur. Dengan selalu berlaku jujur, seseorang akan menerima berbagai manfaat. Yang pertama ialah bernilai ibadah. Jadi, jika kita melakukan suatu kebenaran atau berbuat jujur dalam hal apapun serta diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lainnya, maka perbuatan tersebut akan bernilai ibadah. Yang kedua yaitu mendatangkan pahala. Siapapun orang beriman yang melakukan amalan dengan diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan reward, yaitu pahala, berupa pahala karena amal salihnya. Ketiga yaitu memberikan ketenangan batin. Orang yang selalu berkata benar, maka hatinya akan selalu tenang dan tentram, karena dia merasa tidak ada aturan yang dilanggar. Sikapnya wajar dan tenang, berbeda dengan orang yang tidak jujur. Hatinya akan selalu gelisah, jiwanya merasa tidak aman, dan selalu merasa bahwa dirinya sedang diawasi setiap saat. Yang keempat yaitu memiliki keberanian yang tinggi. Jadi, orang yang jujur pasti memiliki keberanian dalam berbicara, keberanian memimpin, mengambil keputusan dan kebijakan, serta memiliki keberanian dalam mengkritik dan dikritik. Seseorang yang jujur itu pasti memiliki keberanian tinggi, seperti yang dijelaskan di atas. Yang kelima yaitu mendapatkan kepercayaan yang besar.
Jadi, seseorang yang jujur itu pasti ia mendapat kepercayaan yang besar dari seseorang ataupun dari rakyatnya. Karena pemimpin yang selalu berlaku jujur akan memperoleh simpati yang luar biasa dari rakyatnya. Jika ia seorang pemimpin negara, maka ia akan memperoleh dukungan karena kejujurannya, sehingga posisinya akan semakin kuat. 6. Menegakkan norma dan sendi kebaikan dalam kehidupan. Karena kejujuran dan kebenaran dalam berperilaku adalah kunci dalam menegakkan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Tanpa kebenaran, mustahil norma dan sendi kebaikan dalam masyarakat akan terwujud. Karena suatu bangsa yang memiliki para pejabat yang tidak jujur, cepat atau lambat akan mengalami kehancuran. Dan yang ketujuh ialah memperkokoh proses berbangsa dan bernegara. Negara atau bangsa yang dipimpin oleh pemimpin yang jujur akan menjadi bangsa yang kuat, karena rakyat merasa terlindungi, merasa hak-haknya dipenuhi secara adil dan benar, serta tidak dizolimi. Jadi, sebagai soal evaluasi, silahkan Ananda jelaskan bagaimana klasifikasi jujur. Yang pertama itu jujur dalam perkataan, yang B jujur dalam perbuatan, dan buat contohnya. Mungkin cukup di sini pembelajaran kita. Lebih dan kurang ustazah mohon maaf. Kita tutup pembelajaran kita dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.